2 warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya di channel kami. Untuk video kali ini kita akan mengupas latihan soal SKB Guru Sosiologi bagian yang ketujuh tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Ada 20 soal ya untuk hari ini. Baik, untuk soal yang pertama tentang pengertian diferensiasi sosial. Pembedaan seseorang atau kelompok dalam masyarakat secara horizontal dinamakan A. Unsur sosial, B. Sistem sosial, C. Stratifikasi sosial, D. Diferensiasi sosial, atau E. Organisasi sosial. Jawabannya E ya, D maksud saya, diferensiasi sosial. Pembahasannya ini, pembedaan seseorang atau kelompok dalam masyarakat secara horizontal dinamakan diferensiasi sosial. Dilihat dari jenisnya, diferensiasi sosial terdiri atas diferensiasi tingkatan, diferensiasi fungsional, dan diferensiasi adat. Kita berlanjut ke soal nomor 2 tentang faktor penyebab diferensiasi sosial. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Perbedaan ciri sosial. 2. Perbedaan tujuan sosial. 3. Perbedaan ciri fisik biologis. 4. Perbedaan cara pandang. Atau 5. Perbedaan kebudayaan. Faktor yang menimbulkan diferensiasi sosial adalah A. Nomor 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah B ya, 1, 3, dan 5. Perbedaan ciri sosial, perbedaan ciri fisik atau biologis, dan perbedaan kebudayaan. Ini pembahasannya. Jadi, faktor penyebab diferensiasi sosial itu ada 3 ya. Dalam masyarakat majemuk atau plural society, pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, klan, dan agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Kemajemukan sosial ditandai dengan adanya perbedaan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah berdasarkan ciri fisik. Nah, misalnya warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Ciri-ciri fisik disebut juga ciri-ciri fenotip kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan ciri sosial. Diferensiasi ini timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Termasuk di dalam kategori ini adalah perbedaan peran, prestis, dan kekuasaan. Contohnya, pola perilaku seorang tentara akan berbeda dengan seorang guru. Pola perilaku seorang dokter tentu juga akan berbeda dengan seorang arsitek. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan ciri budaya. Diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai-nilai yang dianutnya seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Hasil dari nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dapat kita lihat dari pakaian, adat istiadat, bahasa, kesenian, arsitektur, dan agama. Lanjut ya, di soal nomor 3 tentang wujud diferensiasi sosial. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan warna kulit, bentuk kepala, warna rambut, dan bola mata, termasuk diferensiasi berdasarkan A. Keterampilan, B. Agama, C. Keturunan, D. Ras, atau E. Profesi. Jawabannya jelas ya, ras. Nah, ini pembahasannya. Jadi, perbedaan ras itu sangat berpengaruh kepada interaksi sosial. Hal yang mengkhawatirkan, perbedaan ras seringkali memicu timbulnya prasangka dan kesalahpahaman rasial di tengah masyarakat. Maka dari itu, kita harus memahami klasifikasi ras untuk memahami perilaku manusia di masyarakat. Jadi ada 3 teori yang mengklasifikasikan ras, yaitu yang pertama teori 3 ras. Teori ini membagi manusia menjadi 3 ras, yaitu ras kulit putih atau Kaukasoid, ras kulit kuning dan coklat Mongoloid, dan ras kulit hitam Negroid. Kemudian yang kedua, teori evolusi. Teori yang berdasar pada pemikiran Charles R. Darwin ini beranggapan bahwa manusia seluruhnya berasal dari satu keturunan. Perbedaan-perbedaan yang muncul disebabkan oleh perkembangan dan persebarannya. Yang ketiga adalah teori ras geografis. Teori ini membagi manusia menjadi 9 ras, dari orang Afrika sampai orang Polinesia ya. Selanjutnya di soal nomor 4 tentang pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya A berbeda-beda, B berlapis-lapis, C bermacam-macam, D majemuk, atau E berbagai macam.
Jawabannya berlapis-lapis. Pembahasannya ini. Pelapisan sosial merupakan terjemahan dari istilah stratifikasi sosial atau social stratification. Kata stratifikasi berasal dari stratum atau strata yang berarti lapisan atau berlapis-lapis. Pitrim Asorokin menyatakan bahwa social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Pelapisan sosial merupakan terjemahan dari istilah stratifikasi sosial. Lanjut di soal nomor 5 tentang penyebab stratifikasi sosial. Hal yang menjadi penyebab terjadinya pelapisan sosial di masyarakat adalah adanya A. Sesuatu hal yang dihargai oleh masyarakat, B. Silang pendapat pada masyarakat modern, C. Keinginan yang berbeda dalam masyarakat, D. Kemajuan dalam masyarakat yang berbeda, atau E. Perilaku-perilaku yang menimbulkan konflik di masyarakat. Jawabannya apa? A ya. Sesuatu hal yang dihargai oleh masyarakat. Nah, ini pembahasannya. Hal yang menjadi penyebab terjadinya pelapisan sosial di masyarakat adalah adanya sesuatu hal yang dihargai oleh masyarakat. Sesuatu yang dipandang perlu dalam masyarakat, diantaranya adalah uang, tanah, benda-benda bernilai ekonomi, kekuasaan, ilmu pengetahuan, keturunan, pekerjaan, dan kesalehan dalam agama. Setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai. Bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian, keanggotaan masyarakat, dan sebagainya. Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Berlanjut ke soal nomor 6 tentang perbedaan stratifikasi dengan status sosial, yang menyatakan perbedaan antara stratifikasi sosial dengan status sosial terdapat pada pernyataan A. Stratifikasi sosial merupakan pelapisan sosial. Status sosial merupakan peranan seseorang dalam masyarakat. B. Stratifikasi sosial pengelompokan manusia berdasarkan status sosial secara bertingkat. Sedangkan status sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat. C. Stratifikasi sosial pengelompokan manusia berdasarkan jenis kelamin, sedangkan status sosial selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban. D. Stratifikasi muncul dengan sendirinya dalam masyarakat, sedangkan status sosial harus diupayakan oleh masyarakat. Atau E. Keanggotaan stratifikasi sosial sulit untuk pindah kedudukan, sedangkan status sosial mudah pindah kedudukan. Jawabannya B ya. Nah, ini pembahasannya. Status atau kedudukan yaitu posisi seseorang di dalam masyarakat yang didasarkan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah status atau kedudukan dan role atau peranan. Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam sistem pelapisan masyarakat. Jadi kesimpulannya, status sosial atau kedudukan sosial merupakan unsur yang membentuk terciptanya stratifikasi sosial. Sedangkan stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang disusun dari status-status sosial. Nah, soal nomor 8 tentang ukuran stratifikasi. Kekayaan sering juga disebut sebagai kriteria penentuan stratifikasi sosial berdasarkan ukuran A. Ekonomi, B. Kekuasaan, C. Keturunan, D. Kepandaian, atau E. Keberuntungan. A ya, ekonomi ya. Nah, ini kriteria atau ukuran yang umumnya digunakan untuk mengelompokkan para anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan atau sering juga disebut ukuran ekonomi. Orang yang memiliki harta benda berlimpah akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang yang miskin. Kemudian yang B, kekuasaan. Kekuasaan dipengaruhi oleh kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Seorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang besar akan menempati lapisan sosial atas. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kekuasaan berada di lapisan bawah. Kemudian yang C, keturunan. Ukuran keturunan terlepas dari ukuran kekayaan atau kekuasaan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan berdasarkan golongan, kebangsawanan, atau kehormatan. Kaum bangsawan akan menempati lapisan atas, seperti gelar Andi di masyarakat Bugis, Raden di masyarakat Jawa, dan Tengku di masyarakat Aceh. Nah, ukuran yang terakhir adalah kepandaian atau penguasaan ilmu pengetahuan. Seseorang yang berpendidikan tinggi dan meraih gelar kesarjanaan atau yang memiliki keahlian dibanding kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Status sosial juga ditentukan dalam penguasaan pengetahuan lain, misalnya pengetahuan agama, keterampilan khusus, dan kesaktian.
Lanjut ke soal nomor 9 tentang wujud stratifikasi sosial. Perhatikan hal berikut. 1. Sistem kecantikan. 2. Sistem kemampuan. 3. Sistem kasta. 4. Sistem kelas. Dari daftar tersebut, bentuk stratifikasi sosial ditunjukkan pada nomor A1 dan 4, B2 dan 4, C2 dan 3, D3 dan 4, atau E1 dan 2. Jawabannya 3 dan 4 ya. Ini pembahasannya. Secara sederhana, stratifikasi sosial adalah sistem lapisan sosial yang membedakan sosial masyarakat secara vertikal. Dengan demikian, ada masyarakat yang menduduki lapisan atas dan ada masyarakat di lapisan bawah. Terjadinya pembedaan itu, didasari adanya sesuatu hal yang dianggap berharga dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat kerajaan, ada lapisan keluarga raja, bangsawan, birokrat, dan terakhir rakyat jelata. Lanjut ke soal nomor 10 tentang piramida stratifikasi. Perhatikan piramida stratifikasi sosial berikut. 1. Direktur, yang paling atas ya. Kemudian tengah senior manager, bawah junior manager. Latar belakang terbentuknya pelapisan sosial pada piramida tersebut adalah A. Kekayaan, B. Keturunan, C. Kekuasaan, D. Pekerjaan, atau E. Pendidikan. Jawabannya kekuasaan ya. Nah, gambar struktur sosial pada soal menunjukkan stratifikasi sosial atas dasar kekuasaan. Pada gambar menunjukkan lapisan paling atas diduduki oleh direktur. Direktur merujuk pada seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi dibanding senior manager dan junior manager. Junior manager memiliki kekuasaan di bawah senior manager dan kinerjanya dipantau oleh senior manager. Adapun junior manager berada di bawah senior manager dan direktur. Lanjut ke soal nomor 11 tentang sifat stratifikasi sosial. Lapisan sosial yang membatasi kemungkinan berpindah lapisan pada bidang tertentu, tetapi memberi kesempatan untuk melakukan perpindahan lapisan pada bidang yang lain merupakan pelapisan sosial. A. Open Social Stratification, B. Closed Social Stratification, C. Mixed Social Stratification, D. Bersifat terbuka, atau E. Bersifat campuran. Nah, Closed Social Stratification ya. Nah, pada stratifikasi sosial yang bersifat tertutup senantiasa membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik merupakan gerak ke atas maupun ke bawah. Dalam sistem demikian, satu-satunya jalan untuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah dengan kelahiran. Stratifikasi sosial bersifat tertutup terdapat pada masyarakat berkasta dan masyarakat feodal. Sistem kasta yang terdapat dalam masyarakat India contohnya. Nah, kemudian ada masyarakat feodal. Nah, pada stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal, yang pertama, raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan yang harus dihormati serta ditaati oleh rakyatnya. Raja mempunyai kewenangan serta hak-hak istimewa. Kemudian yang kedua, lapisan utama diduduki oleh raja dan kaum bangsawan. 3. Rakyat harus mengabdi pada raja serta bangsawan. Lanjut ya. Nomor 12. Perhatikan bagan stratifikasi sosial berikut. Bagan di atas merupakan sifat stratifikasi sosial. A. Terbuka, B. Tertutup, C. Campuran, D. Tidak terstruktur, atau E. Terstruktur. Apa kira-kira ya dari bagan itu? Campuran ya. Nah, ini pembahasannya. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara tertutup dan terbuka. Misalnya, seorang Bali berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun, apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah, maka ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Lanjut soal nomor 13 tentang pengertian mobilitas sosial. Suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya adalah pengertian mobilitas sosial menurut A. Paul B. Horton, B. Suryono Sukanto dan Sulaiman Sumardi, C. Kimball Leong dan Raymond W. Mack, D. Kimball Leong dan Horton, atau E. Horton dan Raymond W. Mack. Jawabannya adalah A ya. Nah, ini pembahasannya. Suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata ke satu ke strata lainnya adalah pengertian mobilitas sosial menurut Paul B. Horton. 14 tentang faktor mobilitas sosial. Mobilitas sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut kecuali A. Perubahan politik, B. Perubahan kondisi sosial, C. Ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk, D. Pola komunikasi yang bebas, atau E. Pembagian kerja.
Perubahan politik ya. Ini pembahasannya. Jadi, mobilitas sosial itu dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain. Yang pertama, perubahan kondisi sosial. Nah, struktur kasta dan kelas dapat berubah karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. Kemudian yang kedua adalah ekspansi teritorial dan perpindahan penduduk. Misalnya, perkembangan kota, transmigrasi, dan pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk. Kemudian yang ketiga adalah pola komunikasi yang bebas. Yang keempat adalah pembagian kerja. Nah, terjadinya mobilitas sosial dipengaruhi oleh tingkat pembagian kerja dalam masyarakat. Apabila tingkat pembagian kerja dalam masyarakat tinggi, mobilitas sosial akan sulit dilakukan yang menghambat terjadinya peningkatan status sosial dalam pekerjaan karena spesialisasi pekerjaan menuntut adanya keterampilan khusus. Kondisi inilah yang mendorong anggota masyarakatnya untuk berusaha menempati status sosial tersebut. Lanjut di soal nomor 15, masih tentang bentuk mobilitas sosial. Perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat merupakan pengertian mobilitas sosial A vertikal, B sektoral, C parsial, D inkremental atau E horizontal. Mudah ya, jawabannya vertikal. Nah, ini mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, mobilitas sosial vertikal dapat dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Lanjut ke soal 16. Masih tentang bentuk mobilitas sosial. Seorang guru sosiologi di salah satu SMA yang mengalami mobilitas sosial menjadi kepala sekolah merupakan contoh mobilitas sekolah. A. Social sinking, B. Social climbing, C. Vertical climbing, D. Horizontal sinking, atau E. Vertical climbing. Jawabannya vertical climbing ya. Nah, seorang guru sosiologi di salah satu SMA yang mengalami mobilitas sosial menjadi kepala sekolah merupakan contoh mobilitas social climbing. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Lanjut ke soal 17. Seseorang yang beralih kewarganegaraan atau beralih jabatan yang lebih sederajat merupakan contoh mobilitas sosial A vertikal, B horizontal, C parsial, D inkremental, atau E sektoral. Horizontal ya. Nah, ini seseorang yang beralih kewarganegaraan atau beralih jabatan yang lebih sederajat merupakan contoh mobilitas sosial horizontal. Mobilitas horizontal adalah peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Lanjut soal nomor 18 tentang sarana mobilitas sosial. Di bawah ini yang tidak termasuk lembaga sarana mobilitas sosial adalah A. Organisasi politik, B. Organisasi tradisional, C. Lembaga pendidikan, D. Angkatan bersenjata, atau E. Organisasi ekonomi. Jawabannya jelas ya, organisasi tradisional. Nah, di bawah ini yang termasuk lembaga sarana mobilitas sosial. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa menumpas pemberontakan akan mendapatkan penghargaan dari negara berupa kenaikan pangkat yang lebih tinggi walaupun ia berasal dari golongan masyarakat rendah. Yang kedua, lembaga keagamaan, misalnya para pemuka agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan pastor. Nah, kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sering disebut juga social elevator karena mempercepat mobilitas sosial seseorang. Pendidikan memberikan kesempatan pada seseorang untuk menempati kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, seorang anak yang berasal dari keluarga miskin yang berhasil menempuh pendidikan tinggi sehingga dengan berbekal pendidikannya ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi. Ada asumsi yang melatar belakangi pemikiran pendidikan sebagai the great equalizer. Ya. Yang keempat, organisasi politik, misalnya menjadi anggota dewan, kemudian menteri gitu ya. Yang kelima adalah organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, dan BUMN bisa menjadi sarana mobilitas sosial para anggotanya karena lembaga tersebut dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Lanjut soal nomor 19.
tentang sarana mobilitas sosial. Evelyn sangat sering mengikuti kelas tata boga yang diselenggarakan oleh beberapa restoran dan hotel yang membuka kelas seminar dan pelatihan. Ia sering mengikuti pelatihan agar restorannya sendiri dapat berkembang pesat dan mengikuti tren kekinian. Saluran mobilitas sosial yang digunakan Evelyn adalah A. Organisasi ekonomi di bidang wirausaha, B. Organisasi pendidikan nonformal, C. Hubungan dengan keluarga yang mapan, pengusaha yang mapan, D. Lingkungan keluarga yang cukup harmonis, atau E. Lingkungan sosial tempat sosialisasi individu. Jawabannya organisasi pendidikan formal. Ini ya pembahasannya ya. Kunci untuk menjawab pertanyaan pada soal yaitu Evelyn yang sangat sering mengikuti pelatihan dalam bidang tata boga agar dapat mengembangkan usahanya. Mengikuti pelatihan tata boga merupakan upaya untuk melakukan mobilitas sosial melalui organisasi pendidikan non-formal. Kemudian di soal nomor 20, soal terakhir tentang karakteristik masyarakat majemuk. Ini waktu tahun 2018 keluar ya. 1. Kehidupan masyarakat sehari-hari bersifat inklusif. 2. Kesadaran untuk bertoleransi dan menghargai perbedaan antar warga sangat tinggi. C. Integrasi sosial berlangsung secara lambat, terjadi karena paksaan dan cenderung tidak bertahan lama. 4. Keberagaman dalam masyarakat menyebabkan kesepakatan bersama cenderung sulit untuk dikembangkan. 5. Terdapat perbedaan struktur sosial antar masyarakat yang tidak saling mendukung atau bersifat non-komplementer. Karakteristik masyarakat majemuk ditunjukkan oleh angka A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 4, dan 5, atau E 3, 4, dan 5. Jawabannya E 3, 4, 5. Nah, ini pembahasannya. Karakteristik masyarakat majemuk itu antara lain yang pertama mengalami segmentasi dalam kelompok-kelompok dengan subkebudayaan berbeda. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga non-komplementer. 3. Kurang mengembangkan konsensus. 4. Relatif sering terjadi konflik. Atau 5. Integrasi terjadi karena paksaan. Jadi jawabannya 3, 4, dan 5. Nah, demikian teman-teman video pembahasan kali ini tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya bagian yang ke-8 tentang konflik, perdamaian, dan kekerasan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.